Selamat siang, selamat datang kembali para Bapak, Ibu dan Future Leaders di Indonesia Summit 2025. Seperti tadi pagi saya katakan bahwa setiap tahun kami merasa berada di lingkungan atau didukung oleh teman-teman baik, bestie-bestie dari IDN Times, dan karena itu kami selalu mengucapkan terima kasih. Termasuk untuk 3 pembicara di sesi ini. Yang pertama, Ibu Menteri Komunikasi dan Digital, Ibu Mutia Hafidz, yang masih bawa berkah ini karena belum 40 hari ya dari haji. Dan saya tahun ini sebenarnya nggak meneror sih, jadi saya cuman cukup sekali aja, tapi saya tahu ada tamu dari Singapura, jadi ya udahlah, kayaknya udah pasrah deh. Tapi alhamdulillah Ibu Menteri selalu hadir di undangan-undangan IDN Times, tidak pernah absen. Jadi saya terima kasih juga buat provokator-provokator di kiri kanannya, Tom. Kemudian teman-teman. Nah, sesi kita ini adalah, dan yang kedua adalah Mbak Neneng Gunadi. Ini teman jalan pagi, CEO dari Grab ya. Ini semuanya perempuan-perempuan hebat. Kemudian Mbak Lisa Konita, Senior Vice President Head of People and Culture Indosat. Nah, jadi 3 perempuan di sesi yang akan membahas Sovereign AI, the Infrastructure Race. Wah, ini luar biasa ya. Jadi infrastructure race di AI ini memang sekarang adalah isu yang paling hangat ya di dunia. Dan bikin kaya tuh kayak Nvidia, Jensen Huang, semuanya tuh maksudnya ke situ ya, benar-benar race ya, berkompetisi balapan. Dan 3-3-nya ini tentu kalau Ibu Menteri nanti akan bicara dari segi policy ya, tapi Grab ini baru saja meluncurkan Grab X ya, 13 fitur berbasis AI. Indosat ini adalah mungkin perusahaan telekomunikasi yang gini Bu Menteri, saya wawancara bosnya waktu di Google Cloud Conference di Las Vegas. Wajib seluruh karyawannya harus pakai AI, wajib ya. Karena harus di-embrace AI itu, jangan membuat takut ya. Nah ini mitranya Google Cloud nih kalau di Indonesia ya. Nah karena itu, tapi memang Ibu Menteri karena tadi ada tamu 2 hari agendanya padat, akan menyampaikan pandangannya, update informasi terkini berkaitan dengan tema kita di depan. Kemudian nanti kita akan lanjutkan untuk diskusi dengan Mbak Neneng dan Mbak Lisa Konita. Tadi saya udah minta izin Bu Menteri untuk kita foto bareng ya, berempat. Silakan foto dulu biar, nah di sini. Ke atas Ibu Menteri, Mbak Neneng, Mbak Lisa. Soalnya nanti kalau keburu, Ibu Menteri di tengah. Oke. Terima kasih Mbak Neneng sama Mbak Lisa, silakan kembali ke depan dulu. Ibu Menteri akan langsung menyampaikan paparannya di depan, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Terima kasih Ibu Uni yang sudah membuka sesi ini. Ibu Uni nggak meneror memang tahun ini, tapi ya nggak beranilah kalau beliau undang-undang Pak Winston, saya nggak berani nggak datang. Nggak beraninya bukan karena takut, tapi karena beliau, she's a good senior, a good mentor, kita sering diskusi dan karena itu kami hadir di sini juga. Karena tadi Ibu Uni bilang ini bestie-bestie semua.
Kemudian Pak Winston, Pak William, thank you for inviting me. It has been, I think, my second year also coming to this event. Dan tadi diceritakan bahwa ini sudah tahun ke-7, jadi konsisten juga dengan hype yang tidak berkurang dari tahun ke tahun. Artinya acara ini selalu ditunggu-tunggu juga. Bapak Ibu sekalian, kami dari Komdigi boleh berdiri, ada staf ahli Pak Wijaya. Kemudian ada direktur, Pak Maroli, teman-teman lainnya yang hadir juga mewakili Kemkomdigi. Business leaders, adik-adik yang hadir hari ini, saya akan memulai dengan cerita Indonesia. Tadi betul hari ini kami kedatangan tamu, sudah 2 hari beliau di sini, Menteri Digital dari Singapura, beliau juga perempuan, namanya Josephine Teo, dan gak apa-apa Mbak Uni, kami sudah seharian dari pagi sampai siang bersama beliau, jadi bisa kita tinggal sebentar. Tadi kita bicara mengenai kekuatan ASEAN, tapi saya ingin memulai dengan kekuatan kita di Indonesia. Dalam banyak hal kisah Indonesia adalah kisah tentang peluang yang sedang tumbuh di kawasan ini. Kita memiliki populasi 281 juta jiwa, hampir 40% dari total populasi ASEAN. Kita merupakan salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan. Sebagai anggota G20, perekonomian Indonesia terus tumbuh dan stabil di sekitar 5% setiap tahunnya dalam 1 dekade terakhir. Tahun lalu kita berhasil menarik sekitar 55 miliar dolar Amerika Serikat investasi asing langsung atau foreign direct investment. Itu skala ekonominya. Tapi skala ekonomi harus dibarengi juga dengan digital debt. Kalau kita ingin berhasil dalam transformasi digital. Nah kita lihat sekarang. Ekonomi digital Indonesia terbesar di ASEAN dengan nilai sekitar 100 miliar dolar Amerika Serikat. Didukung lebih dari 220 juta pengguna internet. Dan melalui keberhasilan KRIS, Indonesia juga telah membangun infrastruktur publik digital yang tidak hanya mempercepat inklusi keuangan di dalam negeri, tapi juga diadopsi di banyak negara lainnya. Momentum ini semakin kuat karena dalam 1,5 tahun terakhir, Indonesia berhasil mengamankan berbagai komitmen investasi strategis di bidang kecerdasan artifisial, cloud computing, dan pusat data dari berbagai pelaku global. Microsoft, Nvidia, Indosat Ooredoo Hutchison, dan lain-lain. Ini tadi yang relevan dengan topik hari ini, yaitu race towards digital transformation. Kalau kita bicara kapasitas pusat data nasional di Indonesia pun dalam 1,5 tahun terakhir tumbuh lebih dari 260%. Jadi ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap Indonesia sebagai tujuan investasi digital. Indonesia juga berada pada posisi yang unik karena kalau tadi saya sampaikan tidak semua negara memiliki keduanya. Ada negara yang memiliki digital debt, dia pakar ahli paling maju di pembangunan digital tapi tidak memiliki skalanya. Indonesia has the leverage of both the scale and also digital debt. Ini yang membuat kenapa peran Indonesia kemudian menjadi penting sebagai driver dari pertumbuhan ekonomi digital, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di kawasan. Kedua kita bicara sovereignty, karena kalau saya tidak salah ini juga topik yang dititipkan kepada kami. Kedaulatan AI dan kesiapan infrastruktur digital. Mungkin kesiapannya dulu saya sampaikan di sini bahwa konektivitas kita merata, kita telah menggelar total 446.000 kilometer jaringan backbone fiber optik dan kemudian menugaskan satelit Satria 1 dengan kapasitas 110 Gbps menjangkau hampir 30.000 lokasi layanan publik di seluruh Indonesia. Infrastruktur pusat data nasional juga telah kita bangun dengan mendukung pusat data swasta unggulan juga masuk ke tanah air. Ini adalah beberapa catatan baik yang membuat kita confident untuk menghadapi pembangunan atau era artificial intelligence ke depan. Kemudian potensi Indonesia dalam kekuatan ASEAN, tadi kita saat ini atau per hari ini adalah 100 miliar dolar Amerika Serikat nilainya untuk digital ekonomi. Dan kalau kita berjalan pada track yang sama,
Di tahun 2030 kita bisa mencapai 360 miliar dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan ini didorong oleh pesatnya e-commerce yang diproyeksikan mencapai 150 miliar dolar Amerika Serikat. Besarnya populasi, tadi scale 220 juta masyarakat, dan juga UMKM yang menjadi penggerak utama ekonomi Indonesia. Jadi kalau saya ditanya kenapa angkanya 360, ini bukan data Komdigi, ini data global, tapi data global itu bisa kita jelaskan dengan terukur. Pertama scale-nya 220 juta pengguna internet, kemudian kedua memang e-commerce yang tumbuh cukup cepat, dan ditambah UMKM kita yang memang sudah menjadi penggerak utama ekonomi Indonesia, bahkan sebelum era AI. Nah, untuk ASEAN memiliki ekonomi digital saat ini 300 miliar dolar Amerika Serikat, dan kita saat ini pemerintah bersama juga pemerintah negara-negara ASEAN sedang mendorong Digital Economy Framework Agreement atau DEFA, dan dengan ini kita confident bisa mendorong pertumbuhan hingga 2 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dihitung juga bahwa dengan AI angka ini bisa menambah 13-18% tambahan terhadap PDB di kawasan. Manfaat ekonomi digital harus dirasakan oleh 680 juta masyarakat ASEAN dan jutaan pelaku usaha. Karena angka-angka itu tidak boleh hanya sebuah laporan tahunan dari perusahaan-perusahaan big tech lokal ataupun juga global. Dia harus tercermin, atau angka-angka itu harus tercermin, terasa, dan berdampak bagi 680 juta masyarakat di ASEAN. Izinkan saya berbicara juga mengenai keyakinan saya bahwa angka-angka yang tadi kita sampaikan atau pertumbuhan tidak semata ekuivalen terhadap kekuatan. Artinya kita banyak melihat ekonomi digital tumbuh pesat di beberapa negara lain, tapi sebagian besar nilai yang tercipta justru mengalir ke platform yang berkantor pusat jauh dari kawasan atau negara tersebut. Karena itu sekali lagi angka yang besar tidak selalu berarti posisi yang kuat. Indonesia ingin posisi yang kuat, bukan hanya angka yang besar. Karena itu harus ada langkah-langkah yang dilakukan bersama-sama pemerintah dan juga pihak swasta. Kita membagi dengan dua langkah utama. Yang pertama adalah retensi nilai atau value retention, yaitu memastikan porsi yang lebih adil atau fairer split dari nilai yang kita ciptakan di dalam negeri, baik dengan platform digital, infrastruktur maupun aktivitas ekonomi yang kita bangun. Sederhananya, kita ingin lebih banyak menikmati manfaat dari apa yang kita bangun di Indonesia. Ini sejalan dengan yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo, bahwa sebisa mungkin nilai kekuatan angka itu tidak keluar dari tanah air. Kedua, dampak produktivitas atau productivity spillover, yaitu memastikan pertumbuhan digital memberikan manfaat langsung bagi ekonomi real. Sekali lagi, dia harus tercermin dalam ekonomi real. Sebagai contoh, nelayan yang dapat menjual hasil tangkapannya langsung ke pasar melalui aplikasi, dan kemudian sebagai dampaknya memperoleh pendapatan yang lebih besar dengan kerja-kerja yang sama. Sebagai contoh lainnya, pelaku usaha kecil yang kini dapat menjangkau pelanggan di seluruh kawasan tanpa harus kehilangan sebagian besar margin kepada para tengkulak. Karena itu pada akhirnya pertumbuhan platform bukan tujuan, tapi pertumbuhan ekonomi real, itulah yang kita cari bersama. Di halaman berikutnya, ini salah satu contoh kalau menurut hemat kami, bentuk dari juga kedaulatan. Yaitu bagaimana memanfaatkan teknologi ini semaksimalnya untuk masyarakat. Di antaranya, scale yang cukup besar adalah pemanfaatan AI untuk meningkatkan layanan social assistance atau bansos. Digitalisasi bantuan sosial atau bansos berbasis artificial intelligence
Ini juga sudah diumumkan, dipimpin oleh Pak Luhut. Kami kemudian dengan Ibu Menpan RB menjadi wakil dari giat ini. Dan ini angkanya cukup besar. Karena penerima bansos di Indonesia adalah 18 juta keluarga penerima. Atau kalau dihitung orangnya sekitar 50 juta penerima. Kalau ini bisa berjalan dengan baik sesuai rencana, maka ini menjadi program atau salah satu program digital inclusion terbesar di kawasan. Kita sudah uji coba di Banyuwangi, berhasil. Tinggal bagaimana kita meng-scale up program digitalisasi bansos ini ke banyak daerah lain di Indonesia. Tentu harapannya lebih tepat sasaran, lebih cepat, lebih efisien, dan sebagainya. Dalam inisiatif ini AI berperan membantu pemerintah mengelola, menganalisis data secara lebih baik sehingga proses verifikasi, pemutakhiran data penerima dan pengambilan keputusan dapat dilakukan tentu dengan lebih akurat. Bapak Ibu, adik-adik, kita beralih ke halaman berikutnya untuk melihat digital ecosystem atau lapisan-lapisan yang ada dalam ekosistem digital. Di mana lapisan pertama adalah infrastruktur fisik, sebagaimana kita ketahui, jaringan serat optik, pusat data, perangkat, menara telekomunikasi, satelit, dan sebagainya. Kemudian di atasnya ada infrastruktur virtual yang mencakup layanan cloud, kapasitas komputasi, keamanan siber, berbagai sistem digital yang memastikan layanan berjalan andal dan juga aman. Kemudian lapisan ketiga adalah platform dan intermediasi seperti marketplace, sistem pembayaran, identitas digital, dan platform logistik yang menghubungkan produsen dengan konsumennya. Nah, yang paling atas kita lihat adalah layanan dan aplikasi. Inilah sebagaimana contoh aplikasi digital AI, e-commerce, fintech, health tech, edtech yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, pelajaran yang harus kita tangkap di sini adalah jika kita hanya membangun lapisan yang paling atas, kita akan tetap dependent atau bergantung kepada pihak lain. Namun jika kita memperkuat seluruh lapisan, mulai dari infrastruktur hingga aplikasi, kita akan dapat membangun ekosistem digital yang utuh, produktif, dan tentu yang berdaulat. Jadi sekali lagi kalau hanya menyentuh di atas, kita tidak akan pernah mencapai kedaulatan di ranah digital. Lalu bagaimana mencapainya? Tadi kami dalam forum bersama Menteri Digital Singapura mendorong namanya 6C, pendekatan 6C, yaitu kapabilitas utama yang diperlukan untuk menuju ke arah sana. Di antaranya adalah connectivity and compute, untuk memperkuat konektivitas, kapasitas komputasi, termasuk membangun infrastruktur AI yang saling terhubung di tingkat regional. Jadi artinya setiap negara tidak bisa melakukannya itu sendiri, dan kalau kita bicara ASEAN, menurut hemat kami tadi bersama Menteri Digital Singapura, penggabungan kekuatan akan menjadi sangat relevan. Dengan model negara yang berbeda-beda, kultur yang berbeda-beda, kekuatan yang berbeda-beda, tantangan atau kelemahan yang berbeda-beda. Kalau kita satukan, ini akan menjadi kuat. Capital atau investasi dan pembiayaan, kemudian kompetensi, menutup kesenjangan talenta AI melalui pelatihan bersama dan pengakuan kompetensi di pasar ASEAN. Jadi kita semacam punya standar bersama terhadap talenta AI. Commerce untuk memperkuat perdagangan digital melalui standar terbuka dan interoperabilitas. Kita tadi memberi contoh bahwa QRIS sebagai model pembayaran itu adalah contoh di mana interoperability berjalan dengan baik di antara negara-negara ASEAN. Meskipun QRIS juga digunakan di negara di luar ASEAN. Tapi kalau model pembayaran QRIS ini dari sisi interoperability bisa kita scale up kepada sektor-sektor lain di ranah digital atau kerjasama digital antar negara-negara ASEAN, maka ini bisa menguatkan posisi ASEAN sebagai salah satu kawasan yang cukup menjanjikan untuk perkembangan digital di dunia. Berikutnya adalah compliance, yaitu membangun tata kelola regulasi dan kepercayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan katalis untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem inovasi sesuai dengan peta jalan bersama ASEAN. Potensi besar ini memerlukan strategi. Kita juga telah berbicara mengenai peluang tadi.
tapi kita juga harus bicara mengenai tantangan-tantangan. Kecerdasan artifisial dapat mempercepat pertumbuhan, tadi kita sudah bahas, mempercepat produktivitas, meningkatkan daya saing, itu semua kita yakini benar. Tapi yang juga bahaya jika tidak diarahkan dengan baik, AI juga membawa resiko yang nyata, dan tadi kami sampaikan resiko ini bukan resiko bagi Indonesia saja, tapi utamanya resiko untuk kawasan, bahkan resiko untuk dunia. Jika akses terhadap AI tidak merata, kesenjangan akan semakin lebar, baik di dalam negeri maupun juga antar negara. Seiring AI menjadi semakin canggih, data kita menjadi semakin bernilai, sekaligus juga semakin rentan. Jadi semakin bernilai, tapi di saat yang bersamaan juga semakin rentan. Sebagai contoh, biaya untuk melakukan penipuan kini mendekati 0. Artinya sangat mudah, sangat murah, semua orang bisa. Sementara deepfake tidak mengenal batas negara. Artinya dia bisa berjalan, dia nggak dicek di imigrasi, dia nggak diperiksa di bandara, dan ini memang tantangan yang harus dijawab bersama terkhusus oleh negara-negara kawasan. Namun kekhawatiran ini tentu bukan berarti kita harus memperlambat. Bukan berarti kita menjadi apatis terhadap perkembangan artificial intelligence. Justru ini menjadi alasan untuk bertindak dengan strategi yang jelas, tidak boleh menyerahkan masa depan AI pada kebetulan saja, dan ini juga pesan yang saya selalu sampaikan kepada diri saya dan juga dalam tim pemerintahan bahwa betul-betul harus diregulasi dengan baik, kita harus membangun terencana, kita harus membangun bersama. Jadi tidak hanya terencana tapi bersama-sama. Kalau dalam ruangan ini pasti maksud saya adalah terencana bersama dengan para stakeholders. Tadi dengan Josephine Teo saya sampaikan bersama dalam skala ASEAN. Karena agak hampir tidak mungkin kita mengatasi ini orang per orang atau negara per negara. Dan kalau kita menyusun strategi bersama, kita yakini bahwa resiko yang tadi disebutkan bisa menjadi sebuah kekuatan. Kita ke halaman berikutnya untuk melihat di tingkat pemerintah, hampir semua pemerintah saat ini punya kegampangan yang sama. Bagaimana caranya bergerak cepat tanpa mengorbankan kepercayaan publik. Dan di Indonesia kita tuangkan dalam peta jalan AI yang dibangun di atas satu prinsip utama, yaitu sovereign by design. Visi kami untuk ASEAN bertumbuh pada 3 prinsip, yaitu sovereign, interoperable, dan trusted. Sovereign, tiap negara memiliki kendali atas data, kapasitas, komputasi, dan model AI-nya masing-masing dengan aturan negaranya masing-masing. Tapi tetap interoperable, yaitu membangun standar terbuka, pengakuan bersama yang memungkinkan kolaborasi lintas batas negara. Dan prinsip yang terakhir adalah trusted, memastikan perkembangan dan pemanfaatan AI didukung oleh tata kelola, perlindungan, dan prinsip-prinsip yang sejalan dengan kerangka tata kelola AI di tingkat ASEAN. Untuk yang ketiga, yaitu trust, ini banyak disalahartikan bahwa trust itu bisa menjadi penghambat inovasi. Sehingga banyak pemerintah ataupun big tech company yang justru menurunkan konsentrasi atau fokus di poin ketiga, yaitu trust. Karena dianggap akan lebih lama dan juga prinsip kehati-hatian ini menjadi penghalang dari cepatnya transformasi. Namun mereka lupa bahwa dengan trust investasi masuk dan dengan trust adopsi menjadi tinggi. Tadi kami dipaparkan bahwa ASEAN itu salah satu kawasan di mana adopsi AI-nya sangat tinggi. Bagus dari sisi berarti masyarakat kita embracing, tadi sudah disampaikan embracing menjadi penting atau membuka diri seluas-luasnya. Tapi di sisi lain mungkin kehati-hatiannya kurang. Nah tapi ada yang menarik, bahwa di level anak-anak yang jauh lebih muda, tingkat adopsinya lebih kecil. Anak-anak generasi apa ya berarti ya, Gen Z ke bawah itu sangat berhati-hati terhadap penggunaan artificial intelligence. Dan kalau ini tidak kita jawab, platform tidak menjawab, big tech tidak menjawab isu trust ini, dia akan kehilangan penggunanya perlahan demi perlahan. Dan
berikutnya untuk mewujudkan kedaulatan AI, kita juga di Indonesia tentu membangun kapasitas lokal, ini juga menjadi penting selain infrastruktur, yaitu pembangunan talenta digital melalui program Digital Talent Scholarship, kolaborasi inklusif untuk perempuan melalui program DigiHer, dan ini dibantu oleh banyak industri di dalam negeri untuk memberikan literasi yang juga cukup kepada kaum perempuan. Karena di sesi berikutnya adalah pembicara-pembicara hebat perempuan, saya rasa saya harus juga menyebut ini, bahwa AI itu kita yakini hanya bisa berhasil kalau dia inklusif. Inklusif terhadap gender, inklusif terhadap manusia-manusia Indonesia yang berada tersebar merata di lebih dari 17.000 pulau. Artinya, pemerintah harus membuat standar, ini yang saya terapkan kepada diri saya, bahwa kalau AI berhasil hanya di Jakarta, maka AI di Indonesia gagal total. Karena itu tadi kami sampaikan, kita mencari celah bagaimana AI ini dimanfaatkan pertama melalui bansos sebagai contoh untuk bisa terasa juga sampai di daerah. Yang kedua, pilar pentingnya juga MSME atau Micro Small Medium Enterprises yang juga sebagian besar tidak ada di Jakarta, tapi justru kekuatan di daerah-daerah. Ini juga menjadi arah atau roadmap bagi teman-teman industri yang ada di dalam negeri, bahwa inilah prioritas pemerintah. Saya rasa Grab juga sudah melakukan itu, tadi inisiatifnya disebutkan oleh Mbak Uni, untuk memberdayakan banyak gig workernya yang tentu tersebar merata di Indonesia untuk bisa menggunakan AI dalam rangka membuat kerjanya lebih efisien dan lebih berdampak. Teman-teman, saya akan tutup terakhir bahwa nilai terbesar dari AI tidak terletak pada teknologinya. Sekali lagi saya ulangi, melainkan pada bagaimana kita memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan anak-anak muda ini menjadi penting perannya di sini. Tadi juga kita bahas bahwa banyak sekali ajang hackathon, ajang awarding kepada anak-anak muda yang berhasil melahirkan aplikasi-aplikasi AI yang memang berdampak di level bawah. Dan menariknya, kadang mereka tidak melulu harus datang dari universitas-universitas besar. Bahkan teman-teman di SMK juga memiliki kekuatan yang sama. Kuncinya ada di kreativitas. Dan inilah yang kita perlukan, karya-karya atau penggabungan kekuatan AI dengan juga anak-anak muda kita untuk melahirkan aplikasi, program, ataupun produk-produk yang berbasis artificial intelligence yang berdampak bagi masyarakat. Demikian, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada satu hal sebelum menutup, saya ingatkan juga bahwa ketika kita bahas tadi the race for digital infrastructure, especially AI infrastructure, kita tidak dibatasi oleh uang atau dana atau investasi saja. Yang paling membatasi kita justru ketersediaan energi, renewable energy, dan sebagainya. Jadi kita nggak boleh berkecil hati bahwa investasi harus datang dulu dengan besar. Karena banyak orang yang memiliki anggaran atau dana besar, tapi mereka tidak sanggup membangun karena tidak punya cukup renewable energy. Jadi khas dan begitu banyaknya variabel dan variasi dari membangun AI ekosistem termasuk infrastruktur ini, menurut hemat kami menguatkan posisi kita yang mungkin memiliki tantangan di satu sisi, tapi memiliki banyak kekuatan di sisi lainnya. Semangat, mudah-mudahan juga diskusi hari ini memberikan optimisme yang juga lebih banyak lagi dari penyampaian teman-teman perempuan hebat setelah kami. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Menteri. Tapi Bu Menteri ini kan jurnalis kawakan sebelumnya. Jadi udah biasa memberikan pertanyaan dadakan, surprise. Artinya kalau biasa memberikan, kali ini karena sebagai menteri, saya jurnalisnya, saya ingin nanya satu aja. Jadi tanggal 12 Juni itu kan demo, benar nggak teman-teman? Hari Jumat. Lalu pada ngeluh tuh, gak bisa upload
nggak bisa upload di Instagram, di Facebook ya. Bahkan Bu Menteri di grup Pemret juga tanya ini Kominfo nih yang Komdigi nih yang membatasi internet dibatasin ya gara-gara di Mekah. Saya juga kebetulan pergi langsung ke Bundaran HI juga. Padahal sebenarnya saya bilang enggak, Meta seluruh dunia tuh emang down. Jadi nggak cuman di nggak cuman di gara-gara demo, tapi kemudian pertanyaannya emangnya Komdigi itu punya kekuasaan untuk membuat internet dibatasin, terutama pada saat demo gitu, termasuk memerintah platform untuk melakukan so-called sensor. Ini pertanyaan banyak orang seluruh Indonesia dan anak-anak muda. Mungkin ini pertanyaan kejutan dari saya, satu aja. Baik, terima kasih. Saya tuh banyak sekali yang nge-tag terkait ini. Dengan mengatakan bahwa ini kok Meta down. Jadi waktu pertama kali saya ingin cerita, saya juga sama kagetnya. Karena kok tiba-tiba banyak sekali tag yang menyalahkan Komdigi bahwa melakukan take down terhadap Meta dan juga Instagram dan X dan Facebook ya. Kalau Meta, Instagram dan Facebook. Dan kita hubungi teman-teman Meta di Jakarta dan mereka menyampaikan bahwa this is global outage. Jadi ada gangguan secara global. Jadi nggak benar. As much as we want to be very powerful, bukan untuk memblokir ya, tapi in dealing with digital platforms kita belum punya kekuatan sampai mengatur bahwa mereka harus down. Sebagai gambaran teman-teman, kenapa perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki penghasilan terbesar di dunia. Salah satu market terbesarnya adalah Indonesia. Jadi every minute for them, of course, is money. Dan mereka nggak akan mau dengan kemudian menghilangkan setiap menit saja, di mana traffic tinggi bagi mereka itu terjadi dan itu pendapatan utama mereka. Sekali lagi perusahaan-perusahaan ini bahkan mungkin 10 terbesar. Google saya rasa ketiga terbesar ya, tapi kita nggak bicarain Google hari ini, tapi Meta 5 atau 6 terbesar. Jadi kalau Komdigi bisa ngatur perusahaan. Logiknya ya. Itu logiknya. Yang kami lakukan mungkin tidak, censorship juga tidak, tapi ketika di masa-masa rawan yang potensi menimbulkan kericuhan, kita akan sampaikan pada mereka bahwa mereka harus mematuhi guidelines mereka. Guidelines mereka juga tidak mengakomodir kekerasan. Jadi bukan menekan, hanya mengingatkan bahwa semua guidelines harus terpenuhi karena tadi apa yang kita sampaikan bahwa kita adalah negara yang sangat terbuka. Mbak Uni mungkin melihat bahwa sosmed kita salah satu yang cukup aktif dan reaktif. Namun demikian tentu ada hal-hal juga yang harus dijaga atas nama ya tidak semua orang senang melihat kekerasan, Mbak. Dan scrolling, algoritma itu nggak bisa sayangnya dipilih. Ini perbincangan yang sampai saat ini kita bicarakan dengan platform. Bahwa Anda harus buka algoritma. You have to be very transparent about algoritma. Tapi kan enggak. Kita nggak bisa milih algoritma, kita dijejali dengan algoritma. Dan tidak semua orang atau orang-orang juga memilih topik-topik mereka. Sehingga saya meyakini bahwa memang kita perlu banyak mengingatkan dan jangan hanya pemerintah, teman-teman media juga kayaknya ikut terbuli. Karena dianggap nggak meliput justru ketika teman-teman wartawan ada di lapangan meliput. Ya. Jadi sebetulnya itu semua media pada saat itu banyak meliput kok di lapangan ya. Itu mungkin Mbak. Terima kasih Bu Menkomdigi sudah menjawab one of the very hot question of the week. Terima kasih. Waktunya 1 menit untuk penyerahan ya. Di atas saja ya. Iya, boleh. Mohon izin Ibu Menteri dan Ibu Uni berkenan untuk memberikan token of appreciation kepada Ibu Menteri yang sudah berkenan hadir. Ya, dan sekali lagi ini merupakan karya UMKM pengrajin batik kayu Krebet Bantul Yogyakarta. Boleh berkenan Ibu Menteri dan Ibu Uni kita melihat ke kamera sentral. 3, 2, 1, tahan. Izin mengarahkan kembali. 3, 2, 1. Mohon izin Bu Menteri masih berkenan untuk melihat ada video sejenak. Boleh dada-dada. 3, 2, 1. Hadirin sekalian kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Mutia Hafid.
Terima kasih banyak Ibu Menteri atas waktunya yang sudah diberikan. Dan kami serahkan lagi kepada Ibu Uni Lubis untuk memandu kasih. jalannya diskusi sesi berikutnya. Terima kasih Bu Menteri. Semoga selamat sampai di pertemuan berikutnya. Thank you so much. Dan saya mengundang Mbak Neneng dan Mbak Lisa untuk ke atas panggung. Oke. Baik. Mbak Neneng sama Mbak Lisa tadi pasti mengikuti ya apa yang disampaikan oleh Bu Mutia dan data-datanya update. Nanti saya bantuin untuk mintain deh datanya. Karena banyak data yang sangat menarik ya. Jadi mungkin pertanyaan pertama saya tentang itu, baik kepada Mbak Neneng maupun Mbak Lisa ya. Mbak Neneng mungkin dari ujung. Gimana Mbak Neneng melihat apa yang baru dipaparkan dan apakah itu membangun semacam kejelasan terhadap blueprint atau roadmap dari race AI sovereignty di Indonesia, Mbak? Kalau boleh saya melihat gitu ya. Kalau saya merasakan bahwa memang AI itu sudah menjadi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, right? With AI, we actually lowering the barriers to entry, while at the same time raising the ceilings of what is possible. Itu dulu. That's for sure. Semua pasti akan setuju dengan itu gitu ya. Nah, kalau saya lihat yang positifnya dulu semua gitu ya. Bahwa dengan AI itu kita belajar lebih cepat. Benar gak? Setelah belajar lebih cepat, kita mempunyai ide lebih cepat. Setelah mempunyai ide lebih cepat, kalau di company, produktivitas lebih baik. Dan pengambilan keputusan itu juga menjadi lebih cepat dan baik dan lebih holistik. Nah, kalau dilihat tadi sempat sebenarnya saya ngomong sama Ibu Menteri karena berdasarkan survei itu Indonesia itu lumayan nomor 1 or paling tinggi adoption of AI, which is benar 59% loh adoption of AI. Nah dari Gen Z itu 43,7%, while 74% itu dipakai untuk kreativitas, untuk personal branding. Nih teman-teman Gen Z yang ada di sini, siapa yang Gen Z? Tunjuk tangan, banyak gak? Bener ya? Kalian melakukan itu ya? Untuk cari ide, untuk personal branding gitu. Summarize, kalau dokumennya tebal banget. Betul gitu, jadi kalian untung bantuin banget. bikin Iya. skripsi. Jadi kalian untuk banget. Nah, tapi gitu ya, the tapi is very important adalah kalau ethics-nya tidak dijaga. Itu yang harus hati-hati. Kalau saya bicara untuk organisasi-organisasi private ya, saya nggak ngomong mengenai negara, bukan urusan, takut saya soalnya. Jadi kalau buat private, itu tadi saya juga bicara bahwa the company values is very important pada waktu mereka sekarang semua menggunakan AI. Karena kalau values-nya cuman mikirin cepet, cuman mikirin dapat duit banyak gitu ya, potong kompas itu menjadi unethical. That is something yang harus dipikirin gitu. That's what it means by buat saya sovereignty gitu. AI ya. Oke. Tepuk tangan buat Mbak Neneng ya.
Tahu kan Mbak Neneng ini CEO-nya Grab. Siapa di sini yang pakai Grab? Wah, banyak juga ya kan. Berikutnya ini Mbak Lisa ini SVP Culture, People Culture. Kita sekarang di IDN juga menyebutnya People's Culture ya. Dari Indosat, siapa yang pakai produknya Indosat? Lumayan ya. Jadi pertanyaan untuk Mbak Lisa, tadi kan Bu Menteri juga di paparannya menyinggung soal challenge untuk menyiapkan sumber daya, talent ya. Dan ini memang areanya Mbak Lisa di Indosat. Nah, apakah memang seperti itu yang dilakukan seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri atau Indosat ada beda gitu? Atau gimana situasinya? Sebetulnya challenge-nya ini worldwide ya, nggak cuma di Indosat, nggak cuma di Indonesia. Aku mau nyambungin dengan yang barusan disebutkan oleh Bu Neneng, pemakainya udah segitu banyak, aku nggak perlu nyebut lagi angka-angkanya. Pemakainya segitu banyak, tapi kebanyakan dipakainya mungkin untuk tadi personal branding, which is okay, that's good gitu ya. Untuk membantu meringkas sesuatu, good juga ya. Bahkan untuk membantu membuat skripsi juga bagus loh, nggak ada yang bilang itu jelek ya. Nah, masalahnya sekarang kebanyakan kita talent-talent di Indonesia ini hanya sebagai pemakai. Nah, teknologi itu berjalan terus cepat gitu. Apakah kita akan cuma jadi pemakai aja atau kita akan menjadi creator dari teknologi yang ada? Nah, challenge itu yang di-take up oleh Indosat mulai dari karyawannya dulu, terus kita juga berusaha supaya semua talent di Indonesia mulai dari generasi muda sampai yang udah tua pun juga nggak cuma menggunakan AI, tools-tools yang ada yang dibeli mahal-mahal, infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh perusahaan-perusahaan yang dibeli-beli itu, tapi mereka harus bisa jadi creator yang membuat AI itu membantu mereka menyelesaikan problem mereka sendiri. Nah, itu yang susah. Makanya ada 17 juta usaha sebetulnya yang udah mengadopsi AI. Kebanyakan cuma untuk otomatisasi, ya, which is good for start. Pasti kita perlu otomatisasi, kita perlu mempercepat proses dan sebagainya. Tapi hanya 10% yang memakai untuk decision making. Problem solving seperti tadi Bu Neneng sebutkan. Kenapa? Ya itu karena kebanyakan diambil data banyak, terus datanya mau diapain, itu yang belum ada ya. Jadi challenge-nya tadi kalau ditanya teknologinya berjalan segitu cepat, apakah talents-nya juga siap secepat teknologinya? Kalau enggak, terus apa yang harus dilakukan? Nah, makanya kalau di Indosat dimulai dengan tadi Bu Neneng juga udah, Bu Uni juga sudah menyebutkan di Indosat itu bahkan itu jadi KPI. Semua KPI-nya mandatory. Sama kayak di IDN. Udah juga ya, mulai dari CEO sampai yang paling bawah itu KPI-nya harus ada sesuatu yang menggunakan AI. Jadi nggak cuma sebagai pengguna, tapi create a solution, AI-based solution. Jadi kita menciptakan safe environment juga ya, selain kita tentu memberikan training-training berdasarkan proficiency level. Tapi kita menciptakan safe environment untuk para karyawan ini, bahkan sampai anak magang, menciptakan solusi-solusinya. Jadi mereka jadi menggunakan agentic AI, not only gigantic AI. Menggunakan agentic AI, bikin solusi-solusi, ada yang solusinya untuk making sure para teman-teman yang udah pada pakai Indosat ini nggak kabur, gimana caranya gitu ya, menggunakan data-data, gimana caranya supaya sales bisa lebih cepat juga, gimana caranya finance prosesnya lebih cepat, gimana caranya karyawan selain nanya sama orang HR, mereka bisa nanya langsung sama not only chatbot, tapi benar-benar mereka menjadi problem solver untuk urusan-urusan mereka, itu dilakukan. Yang membuat siapa? Karyawan sendiri. Bahkan anak-anak magang bikin tuh app-app dari AI itu. Kenapa? Karena kalau karyawan sudah dibiasakan untuk membuat sesuatu, create sesuatu, kebiasaan yang kolektif
seluruh karyawan melakukan, akhirnya menjadi culture. Itu kata-kata people and culture. Jadi kita membuat culture juga. Kebiasaan yang dilakukan bersama-sama secara kolektif akan menjadi culture. Nah kita pengennya itu menjadi culture di Indonesia juga. Makanya kita udah mulai ke luar dari Indosat. Kita Oke, tepuk tangan buat Mbak Isa. Jadi by the way di IDN tuh AI banget karena apa? Karena yang punya tadi yang CEO-nya Winston tuh super AI. Sangat update dan dia mewajibkan semuanya menggunakan AI dan bahkan dia suka ngecek ke karyawan, timi, langsung didatengin. Kamu pakai apa? Jadi langsung dites gitu ya. Jadi memang harus di-embrace dengan berbagai macam catatan dan kami di IDN juga punya internal policy on ethical AI. Iya, Nah, kemudian ke Mbak Neneng. Saya ini beneran ngundang Mbak Neneng tuh spesifik karena saya hadir di event GrabX dan saya kagum karena Grab itu meluncur dan tahun ini di Indonesia ya untuk yang kawasan karena Grab tidak hanya di Indonesia di event GrabX itu diluncurkan 13 produk fitur berbasis AI ya. Tentu saya nggak hafal tapi waktu itu yang sangat menonjol tuh AI Merchant Assistant, AI Driver Assistant. Nah, Mbak Neneng lagi-lagi tolong kenapa kok itu dibuat dan kemudian bagaimana dampaknya berkaitan dengan talent. Soalnya kan 3,7 juta mitra drivernya Grab. Apakah memang kemudian bagaimana cara Grab untuk mengajak mereka untuk kemudian juga bisa memanfaatkan AI? Gimana tuh Mbak Neneng? Oke. Ini cerita dulu. Ya. Gitu ya. Cerita kenapa kita menggunakan AI untuk merchant dan driver. Pertama-tama kembali tadi saya mengatakan value. Value di kita is very important. Ada heart, humility, hunger, and honor. Nah, artinya apa? Kita tuh selalu memikirkan bagaimana caranya partner-partner kita itu hidupnya lebih baik. Bagaimana partner-partner kita itu kerjanya lebih baik. Jadi itu temanya. Nah setelah itu temanya terus kita berpikir contohnya driver assistant. Driver assistant itu kita berpikir karena we always said AI with heart. Itu tema kita selalu, semua mau buat internal, mau buat eksternal. Nah kenapa kita mikir itu? Karena kita berpikir gimana caranya supaya driver itu tahu gitu ya, gampang di mana nih yang lagi banyak order gitu. Kan dengan begitu dia menuju ke area yang banyak order. Supaya customernya juga seneng, drivernya juga seneng. Rekomendasi ya jadinya iya. ya. Jadi memberikan rekomendasi satu. Terus kedua gimana caranya supaya driver kalau lagi panik tuh dia bisa ngomong gitu, bisa ngobrol gitu kesannya. Dan itu ternyata sangat membantu. Jadi kayak namanya companion. Kita bilangnya AI itu sebagai companionnya driver. Dan 2 bulan diluncurkan, udah ada 1,24 juta diskusi yang dipakai oleh driver kita. Di driver assistant ini. Okay. Itu satu, itu buat driver. Buat merchant sama juga. Jadi buat merchant itu kita tahu bahwa majority of our merchant adalah UMKM. Even di Indonesia adalah UMKM gitu kan. Majority. Nah terus mereka kan levelnya macam-macam kalau UMKM. Dan mereka juga sibuk sendiri, dia yang masak, dia yang terima pesanan dan sebagainya dan seterusnya. Terus kita pikir gimana caranya membantu mereka supaya mereka tuh tahu makanan apa yang paling laku. Ya kan? Jam berapa biasanya yang laku. Itu kita bikin AI assistant, terus mereka juga bisa bilang, saya punya sedikit budget, saya mau pasang ads gitu kan.
Terus kita juga ajarin mengenai financial management. Nah mereka itu jadi kayak bukan kayak pacaran ya, bisa dianggap ngobrolnya sama AI-nya itu gitu kan. Terus ada yang waktu itu saya dengar dari salah satu merchant itu, mereka bilang saya pengen create menu baru. Terus dia ngobrol sama AI-nya karena dia punya data dari merchant itu kan. Terus gimana kalau kamu combine ini dan ini dan ini gitu ya. Dan berhasil. Karena semua datanya kan ada. Nah hasilnya 1 dari 4 merchant di platform kita 25% sudah menggunakan AI assistant. Dan yang menggunakan AI assistant salesnya naik 15%. Oke. Gitu. Itu yang paling penting ya, impact ekonominya terhadap mitra tuh ada jelas ya. Iya, dan sekarang itu kan partner kita kan driver, merchant, sekarang kalau buat customer. Contohnya kalau siapa yang udah pakai GrabMart. Nah, tahu nggak sekarang kalau di GrabMart kita nulis saja gitu langsung bisa di di take picture itu langsung dia keluar sendiri mau beli di mana dan sebagainya dan seterusnya apa aja gitu ya. Itu kan kita sebagai customer jadi lebih mudah jadi pas lagi mikir kita tulis dan sebagainya dan seterusnya. Jadi gampang gitu kita memudahkan. Itu salah satu contoh juga bagaimana kita memikirkan bagaimana customer itu supaya jauh lebih mudah. Menggunakan AI. Oke, itu di yang 17 tuh create by Grab own team ya? Semua. Oke. Karena mungkin sama Indosat gitu ya. Kita tahun 2024 apa 2023 saya udah lupa. Jadi kita ada 3 bulan apa 2 bulan semua tech tidak ada new development karena semua karyawan Grab harus harus train dan melakukan AI sprint. Dan setelah itu sama juga sama IDN, sama Indosat, kita performance measure-nya bukan OKR, evaluation-nya pakai kalau nggak pakai AI itu pengaruh 1. Terus kedua, produktivitas kita berapa banyak kita menggunakan AI. Itu setiap hari atau setiap bulan ada tuh reportnya. Terus kita gini garuk-garuk kan. Semua dilihat loh. Oke, jadi ini benar-benar sesuai dengan tema kita nih. The Race to Sovereign AI ya, bikin sendiri, kemudian implementasi gitu ya. Nah ini nyambung nih ke Mbak Lisa. Mbak, tadi kan Mbak Neneng sudah bicara bagaimana ternyata impact ekonominya signifikan. Ya, pendapatan naik 15% dari yang 25% yang sudah menggunakan AI di Grab. Nah, bagaimana dengan di Indosat? Seperti apa impact yang sudah terjadi gara-gara people's culture berbasis AI ini? Ya, terima kasih. Jadi when we say people and culture, nggak cuma di dalam Indosat sendiri, sama ya tentunya di semua perusahaan, di Grab, di IDN dan sebagainya. Kita keluar juga dari perusahaan. Apa yang kita lakukan di perusahaan, baik di Grab, di Indosat, itu tentu untuk our customers, untuk lingkungan di sekitar kita, kayak untuk customer kita misalnya tadi yang saya sebutkan ada suatu mereka buat tool gimana supaya kita tahu di Sumatera misalnya kesulitannya networknya tuh gimana sih harusnya versus harusnya gimana. Nah jadi kita si AI ini juga punya data-datanya untuk ngasih tahu ke kita di Sumatera itu selama ini kesulitannya A, B, C. Mungkin mirip ya dengan dengan yang dilakukan oleh Grab cuma beda tipe, beda industrinya aja, tapi intinya kita mau gimana cara supaya memudahkan our customers. Nah di luar itu kan kita juga, kita hidup di Indonesia dan tadi Bu Menteri juga bilang harusnya inklusif, nggak cuma yang di Jakarta atau di kota-kota besar aja yang terima AI. Nah itu exactly yang kita lakukan juga. Jadi when we say people, juga nggak cuma people di Indosat. Kita memberikan scholarship
kita jadi ada suatu pelatihan kemudian kita berikan scholarship untuk para developers muda. Ya, udah ada sekitar 120.000 awardees ya, up until now udah beberapa tahun berjalan. Tapi itu kan untuk developer saja. Gimana yang nggak ngerti, yang nggak, saya nggak pernah belajar komputer, saya nggak pernah belajar tentang data AI, saya nggak bisa dong gitu ya. Apalagi yang di daerah-daerah yang di outer gitu ya. Nah itu kita bekerja sama bahkan dengan pemerintah dan suatu NGO untuk ngasih juga pembelajaran tentang AI ke mereka. Bahkan kita buat AI Excellence Center di Jayapura untuk teman-teman yang bahkan sampai tingkat SMA untuk menyiapkan diri mereka ke future karirnya ataupun employability-nya mereka ataupun kalau mereka mau menjadi entrepreneur kita siapkan dan itu sudah menjangkau 380.000 orang di seluruh Indonesia. Kita sih maunya 1 miliar ya, tapi kan belum sampai segitu. Jadi 120.000 developer dan 300 sekian ini kan bukan berarti mereka terus kemudian bekerja untuk Indosat ya. Enggak. Jadi itu kontribusi untuk society ya, berkaitan dengan belum tentu mereka bekerja untuk AI. Indonesia, tapi untuk Indosat, tapi dimulai dari mereka bisa menularkan ke sekelilingnya. Jadi kita pengennya seperti tetesan air gitu loh, Bu Uni. Netes di sini ada riak-riaknya tambah lama tambah besar. Kita berharap nanti menjangkau ke semuanya. Makanya kita juga sampai ke pelosok-pelosok. Oke, jadi itu Indosat punya program seperti itu. Nah, kalau Grab ini 3,7 juta apa programnya Mbak? Tadi kan baru 25%. Nah, gimana? Challenge-nya apa dan sebetulnya lesson and learn untuk kemudian bisa 50%, 75% itu 100% apa? Jadi ada beberapa hal. Grab itu punya yang namanya Grab Academy. Yang untuk para driver dan para merchant gitu ya. Jadi kita mau mereka untuk kehidupannya menjadi lebih baik. Apapun itu. Belajar digital kah? Karena kita waktu itu juga kerjasama dengan Microsoft untuk driver kita semua bisa ikut gitu kan. Dan kalau nggak salah 400.000 tuh udah lulus. Itu 3, 4, 5 tahun yang lalu gitu ya. Nah itu yang kita lakukan. Jadi kita punya Grab Academy artinya online. Jadi dia sambil duduk gitu, sambil nunggu dia bisa gitu ya. Dan kita juga ada namanya kopdar, berarti ngopi darat sama beneran para driver. Kopi. Beneran pakai kopi, beneran pakai kopi, beneran kita ajarin sambil kita ngobrol. Karena kalau ngajarin teman-teman itu beda-beda caranya. Jadi ini pakai kopdar, terus kita bilang, lihat nih bisa apa nih gitu kan. Caranya seperti itu gitu kan. Nah kalau merchant juga ada kopi daratnya. Jadi ada namanya Serabi, saya lupa singkatannya apa. Tapi ada acara yang namanya Serabi, terus ada acara kumpul-kumpul merchant. Dan kita juga punya kayak role model di masing-masing daerah, di masing-masing city untuk bisa ngajarin teman-teman lainnya. Jadi hal-hal seperti itu tuh penting banget gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan dan kita juga ada anak driver kita, ada 2 yang berhasil lulus Cyber Security International Certification dan menjadi wakil dari Indonesia untuk ASEAN Summit gitu. Jadi kita seperti yang tadi dikatakan gitu ya, Mbak Lisa katakan bahwa to be honest, at the end of the day what we are doing right now itu adalah membuat banyak sekali atau jutaan orang belajar menggunakan AI. Dulu kita mempelopori untuk
para majority of masyarakat menggunakan digital. Kan dulu takut kan, ini apa nih, takut salah ngetik, takut salah mencet gitu. Sekarang Takut salah transfer. sekarang hal yang sama kita pakai untuk AI. So we are part of the society yang benar-benar bisa cepat membantu masyarakat Indonesia untuk jadi savvy AI. Gitu. Ya. Thank you Mbak Neneng, tepuk tangan buat Mbak Neneng. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya, Mbak Lisa tadi Mbak Neneng tuh angkanya spesifik. Saya kebetulan wawancara sama CEO Indosat Pak Fikram waktu di Google Cloud Conference di Las Vegas 1,5 tahun lalu, 1,5 bulan yang lalu, memang mengimplementasikan itu butuh investment kan, AI kan. Jadi butuh investment dan setiap namanya pengusaha investment itu kalau dia mau invest dia sebelumnya dia udah hitung tuh kembalinya sekian berapa. Nah tadi Mbak Neneng sudah mengatakan manfaatnya. Kalau Indosat udah ada angkanya nggak? Kalau angka investmentnya tentu saya nggak bisa ngomong ya. Persentase Kalau bahwa angkanya meningkat tentu gitu saya tidak. bisnisnya gara-gara penerapan AI. Ya, kita tentu berpikir dalam 3 tahun ke depan kita harus udah double the business. Double the business now. Oh, double the Which business sebelumnya itu tercapai dalam 10 tahun. Oke. Ya, double the business dalam 10 tahun. Sekarang udah double dari yang 10 tahun yang lalu. Itu pun kita pengen double the business in 3 years time, ya. In 3 years. Jadi kalau sebelumnya 10 tahun, sekarang mau dicapai dalam waktu 3 tahun karena AI ya. Dengan starting point yang tentu udah lebih tinggi karena kan double dari yang tahun lalu. Makanya kita partnering dengan tadi Bu Uni bilang dengan Google Cloud, bahkan Nvidia memilih Indosat untuk menjadi partner tunggalnya di Indonesia. Tapi again, semua nggak akan terjadi. Benar kita invest banyak gitu ya, tapi investasi itu tidak akan terjadi kalau mindset talentsnya nggak dirubah. Itu adalah our priorities now. Oke. Tepuk tangan buat Mbak Lisa. Sekarang saya memberikan kesempatan 2 penanya, sudah disiapkan mic-nya, siapa yang mau bertanya? Oke, 1. Yang di sini ada yang mau bertanya? Gelap soalnya. Oke. Belakang ya. Belakang sana maju ke depan aja biar cepet mic-nya udah dikasih. Ya. 1 menyampaikan nama dan 1 pertanyaan saja ditujukan kepada siapa? Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Jamila Nirvani, siswi SMA Negeri 62 Jakarta, anggota dari komunitas Gen Smart. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya bertanya kepada Bu Neneng sebagai CEO Grab Indonesia. Saya izin bertanya Bu, saat ini di beberapa negara yang seperti saya tahu itu di Cina, teknologi robot AI sudah mulai digunakan secara nyata untuk mengirimkan makanan. Di satu sisi, otomatis seperti ini bisa meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dinamika konflik sosial di lapangan, seperti aksi demonstrasi tarif atau BBM yang sudah terjadi. Namun di sisi lain ada kekhawatiran besar dari Gen Z mengenai lonjakan angka pengangguran jika SDM digantikan oleh robot AI. Bagaimana Grab Indonesia menyeimbangkan antara tuntunan untuk terus mengikuti perkembangan zaman AI dengan komitmen sosial Grab dalam menjaga lapangan kerja bagi jutaan mitra di Indonesia? Terima kasih. Wah, pertanyaannya bagus. Kayaknya udah dapat bocoran dari Grab ya. Grab udah mulai masuk ke robot-robot tuh udah diperagain sama foundernya ya, Anthony Tan. 1 lagi sekaligus mungkin siapa? Tadi katanya yang di belakang ada? Oh iya, silakan. Halo Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Kinasih Tio Cahyaningtyas Rafi dari Universitas Indonesia. Dan kalau melihat ke tema dari diskusi ini mengenai kekuatan yang dimiliki oleh AI, ketika saya berpikir tentang kekuatan tersebut, menurut saya salah satu kekuatannya adalah
AI itu dapat mengolah dan mendapatkan informasi secara cepat dan mungkin tepat ya Bu. Tapi menurut saya ini bisa jadi pisau bermata dua karena sepemahaman saya AI ini adalah mesin yang terus-menerus belajar dari informasi yang selalu dimasukkan penggunanya dan diolah lagi untuk mengembangkan AI-nya itu sendiri, termasuk informasi dari data-data yang sifatnya itu penting dan rahasia dari perusahaan. Kalau dari Grab, Indosat, dan IDN sendiri mungkin Ibu bagaimana perusahaan-perusahaan Ibu dapat menjamin keamanan informasi perusahaan, mitra, dan pengguna yang karyawan dan pemagang Ibu sendiri masukkan ke dalam AI begitu. Oke. Terima kasih. That's another good question dan sesi sesudah ini adalah sesi cyber security. Mbak Neneng dulu menjawab. Oke. Tadi untuk Mbak yang dari SMA bagus banget pertanyaannya. Memang Grab sudah melakukan pilot dengan untuk menggunakan robot. Tapi gini Mbak, robot itu dipakai untuk membantu produktivitas misalnya driver. Contohnya, kalau driver nganterin makanan ke apartemen, ya kan? Kan nunggunya lama ya. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan adalah robot itu driver mengantarkan makanan misalnya ke apartemen, diterima oleh robot yang nganterin ke apartemennya. Contoh satu. Contoh yang kedua, banyak sekali residential area, ya kan? Itu kan susah kalau masuk, mesti KTP lah, mesti ini gitu ya. Jadi drivernya tetap nganterin makanan, tapi dari situ diambil oleh robotnya untuk ke rumah-rumahnya. Jadi bukan berarti bahwa dengan menggunakan robot itu menghilangkan earning dari para driver atau drivernya jadi nggak dapat kerjaan. Nah ini yang saya perlu tandaskan buat teman-teman adik-adik semua di sini. Kan ribut nih, pakai AI nanti semua di fired misalnya. But yang saya inginkan dari adik-adik semua adalah mulai belajar berpikir bahwa kalian itu adalah yang akan hidup berdampingan dengan AI. Dan apa yang harus dikerjakan oleh adik-adik semua, apa yang dikerjakan oleh AI. Dulu pada waktu pertama kali ada komputer kalian belum lahir, automation, itu sama juga diomonginnya, waduh gitu kan. Nanti gak ada kerjaan semua orang. Tapi kita hidup berdampingan dengan komputer. Itu kan bukan berarti menghilangkan pekerjaan. Jadi itu tolong diingat-ingat dan dipikir. Dan diimplementasikan buat adik-adik semua. Jadi pertanyaannya bagus, tapi sekarang Anda ngelihat kan, that makes sense hopefully. Gitu kan? Oke. Itu Oke, satu. ya yang kedua soal keamanan. Ini saya senang banget juga nih pertanyaan yang ini. Karena itu tadi saya pernah bicara bahwa value and ethics the company is very important. Satu. Yang saya lupa tadi tambahkan adalah data privacy. Nah, kalau di Grab nih, memang kita perusahaan teknologi cyber security-nya itu ketahuan deh pokoknya kalau mau ngapa-ngapain. Tapi kenapa begitu? Karena our value, ethics is number one, hence data privacy is very important. Jadi kalau kita melakukan analisa dan sebagainya itu hanya bisa di dalam environment Grab. Misalnya nih,
saya mau coba copy. Kan bisa dong harusnya. Copy, terus saya beli subscription cloud sendiri, saya paste, saya bikin. Itu yang menyebabkan datanya keluar, betul ya? Itu nggak bisa. Oke. You can't Oke. do it. Oke. So, Ya. it's very important. Makanya company yang menggunakan AI bukan hanya menggunakan aja, infrastrukturnya juga mesti bagus Iya. untuk ngejagain data privacy, governance, semuanya tuh tidak berjalan sendiri-sendiri, semua berjalan berdampingan. Apakah dulu masih bisa copy paste? Waktu saya pertama kali masuk Grab, AI-nya belum segitu kuatnya, bisa. Sekarang nggak bisa. So dengan berjalannya waktu, semua itu berubah juga gitu. Tapi itu adalah tanggung jawab dari kita dan dari company. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Mbak Neneng. Mbak Lisa gimana Mbak? Concern soal keamanan ini memang selalu muncul. Ya, ya. Sebelum ke situ saya boleh ya mengadres Ya, juga ya. yang soal robot tadi. Teman-teman, adik-adik jangan sedih. Robotnya itu nggak cuma akan ada di bagian pengantar makanan. Hampir semua perusahaan sekarang pakai robotik. Baik bentuknya robot fisik maupun robot-robot yang ada di komputer yang nggak kelihatan ya. Dan again seperti Bu Neneng bilang, you like it or not, kita tetap akan harus hidup berdampingan dengan mereka. Masalahnya sekarang merubah cara berpikir kita. Robot itu pinter, iya. Tapi siapa yang bikin dia pinter? Siapa yang ngajarin dia supaya bisa melakukan itu? Manusianya, Manusia tetap. ya kan? Jadi mungkin sekarang cara berpikir kita dirubah. Harusnya gue dong yang lebih pinter daripada si robot itu. Then dengan cara berpikir seperti itu kita upskill lagi supaya kita lebih pintar daripada robot dan kita bisa hidup berdampingan. Karena ya tadi udah dipaparkan oleh Bu Neneng, saya nggak akan ngulang lagi. You like it or not, you will have to do it anyway. Gitu. Tetap akan hidup dengan mereka. Mau merasa terancam mau enggak, robotnya juga nggak terancam sama kita. Then ayo kita bikin diri kita lebih pintar daripada robot. Sama juga seperti yang soal cyber security. Tadi kan Bu Uni juga bilang abis ini akan ada sesi khusus Itu tentang pembicaranya cyber udah di security. situ? Pembicaranya sudah Cyber. hadir di sini. Tapi Cyber again, security. mungkin adik-adiknya juga perlu tahu kalau hampir semua perusahaan akan memprotek datanya. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih ini lagi ya. Jadi sama, hampir di semua perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar ya. Kalau kita mau ngambil data dari luar, mungkin bisa. Tapi kalau kita memasukkan data kita ke AI, apapun yang ada di kita, ataupun ke Google, atau ke ChatGPT deh, ChatGPT atau Cloud, atau Gemini, yang itu untuk umum, untuk publik, itu akan terpantau oleh orang cyber security kita gitu ya. Jadi akan ada batasan-batasan dan again walaupun balik lagi udah ada infrastrukturnya, udah dibatasi-batasi, balik lagi ke ethical dari manusia-manusianya. So whatever the question we have, tetap deh kayaknya teman-teman kita harus balikin lagi ke diri kita sendiri. Jadi kalau pakai analogi, tepuk tangan buat Mbak Lisa ya. Kalau pakai analogi, kita harus hidup bersama dengan AI kayak waktu COVID, sejak COVID kita punya kesadaran harus hidup bersama virus. Iya. Apa yang penting lesson and learn-nya adalah kita harus memperkuat pertahanan tubuh kita. Dalam konteks ini sumber daya, etik dan segala macam ya. Jadi tepuk tangan, kita sudah di ujung dari sesi Sovereign AI. Infrastructure Race, 3 pembicaranya perempuan semua, tadi Ibu Mutia, kemudian Mbak Neneng, Mbak Lisa, abis ini cowok semuanya, jadi seimbang, dan mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat teman-teman sekalian.